Coba yang mana? Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Baik, Andaku, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita mulai dulu untuk pelajaran hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa menuntut ilmu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan belajar ilmu. Oke. Hari ini Musyadah akan membahas tentang adab berbusana syar'i. Nah, syar'i itu apa, Nak? Menuntut orang sesuai syariat Islam. Seperti apa ya menutup aurat. Tapi Ibu juga presensi dulu ya. Ananda yang hadir hari ini. apa sih kok? Ya. Cukroza Hadir. hadir. Siapa lagi? Zaskia hadir. Farhan hadir. Syahid Hadir. Oke ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, Anandaku, kita lanjut lagi untuk pembahasannya tentang adab berbusana syar'i. Nah, Ibu coba Nah, menurut Ananda, mana yang paling syar'i? Tiga. Tiga sama lima. Tapi lima betul. Kemudian ada lima mana? Tiga. Ada yang satu, ada yang dua. Ya silakan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam bahkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini mana? Ini syar'i apa enggak? Bukan. Nanti kata cowok. Ini syar'i? Kenapa? Nah, sekarang kita coba akan bahas tentang kompetensi dasar dan indikator. Bu Minta, Ananda untuk membacakan. Kompetensi dasar dan indikator. Yang jadi satu menganalisis pakaian dalam Islam. Terus 3.1.1 menganalisis pengertian pakaian. 3.1.2 menganalisis pengertian aurat. 3.1.3 menganalisis dalil berpakaian sesuai syariat Islam. 3.1.4 menganalisis fungsi pakaian. Terus yang 4.1 Berarti tujuan dari belajar ini adalah yang pertama kita akan menganalisis pengertian pakaian. Jadi Anda paham tentang pengertian pakaian, menganalisis pengertian aurat, kemudian menganalisis dalil berpakaian sesuai dengan syariat, menganalisis fungsi pakaian, kemudian mendemonstrasikan tentang model berbusana sesuai dengan syariat. Nah, oke. Benar ya. Benar. Mana? Oh gitu yang gini ya. Yang tengah apa itu? Ternyata Ananda ada yang bilang oh syar'i, ada yang bilang nggak syar'i. Di masyarakat tuh masih pada belum sependapat tentang syar'i itu seperti apa ya. Nah, kalau ini nomor 1 syar'i nggak? Syar'i. Nomor 2? Tadi ada anak? Satunya. Oh, iya. Syar'i dari anak-anak ya. Nomor 3? Tidak. Kenapa? Beda tempatnya. Nomor 4? Syar'i. Ini mirip siapa nih? Bapak Malik ya. Oh, Malik. Nah, tentang pakaian syar'i atau tidak. Maka Anda diminta nanti menganalisis tentang batasan-batasan aurat laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang kedua nanti carilah dalil satu, baik Al-Quran maupun hadis tentang perintah menutup aurat. Nah, yang terakhir, mengapa kita harus berbusana sesuai dengan syariat seperti apa ya? Oke, nah sebelum Musyadah melanjutkan nanti kita akan bagi kelompok. Ibu minta Anda untuk dua orang ya. Cewek satu buat Baliknya nggak apa? Kasih nama ya. 3. Menuliskan tentang dalil
penutup awal. Bertiga. Kan di sini nanti. Mau hadis atau Al-Quran? Ini Syifa sama Nafiatur, oke. Penutup awal. Quran surat apa yang berapa nak? Al-Anzab. Al-Azab ayat Ayat 59. ayat 59. Ya. Dari Allah sama Surat apa ayat berapa? kalau mau kayak yang ini boleh nggak? Surat apa? Boleh. Iya, boleh silakan dituliskan. Tapi nanti bisa menjelaskan intinya ya. Surat dalil atau ini hadis atau Al-Quran? Surat Al-Quran Al-A'raf ayat 20. Oke, silakan boleh dituliskan nanti dijelaskan maknanya apa gitu ya. Oke. Oke, nanti dituliskan di sini ya. Terus apa saja dianalisis kira-kira dalam itu maksudnya seperti apa? Ini siapa aja? Analisis mencari tentang dalil. Kita sekarang mendengarkan presentasi dari teman kalian ya, teman Ananda tentang dalil berbusana syar'i dan maksudnya apa dari tersebut. Silakan Ananda, perkenalan diri dulu boleh? Oke. Atau mau naik boleh? Enggak. Silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Mudarosa. Saya Musa Johan. Di sini kami akan menjelaskan tentang berbusana muslim sesuai syariat Islam. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat yang berapa nih? 59. Iya, ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hendaklah kita menggunakan baju sesuai syariat Muslim, karena itu akan melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik, contohnya memikat lawan jenis. Dan kita harus memakai baju yang tidak ketat, tidak transparan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ananda yang sudah menjelaskan menganalisis tentang dalil Quran surat apa nak? Ayat 59. Oke. Nah, sekarang Ibu minta coba Ananda mendemonstrasikan menganalisis temennya itu sudah menggunakan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bakal mendemonstrasikan bagaimana cara memakai busana yang muslim. Di pertama kita jelaskan dulu aurat laki-laki itu mana saja. Aurat laki-laki itu dimulai dari pusar sampai dengan busur. Nah, kalau sudah menutupi pusar, insya Allah itu sudah menutup aurat. Tapi kalau ditanya itu busana yang muslim itu gimana? Pertama itu bajunya itu tidak ketat. Nah, seperti celananya itu tidak terlalu membentuk kaki kita sehingga tidak mendekat. Lalu menutup aurat tadi yang sudah menutup dari pusar sampai ke lutut, sehingga ini sudah bisa dikatakan syar'i. Baik. Oke, Syahid boleh menjelaskan lagi. Oh, menjelaskannya apa? Tadi kita menutupin dari atas sampai lutut. Berarti kalau misalnya sholat tapi nggak pakai baju atasan, boleh nggak? Enggak. Kalau
dibilang itu lebih ke moralnya sih. Kayak nggak enak juga kalau kita pakai kaos kutang gitu, tiba-tiba kalau kita ngangkat tangan kelihatan agak gimana ya? Karena yang berbusana muslim juga itu harus suci dari najis. Sehingga kalau mau sholat itu, misalnya ada sisa kencing kita kena celana itu kan nggak boleh sholat gitu, harus mencucinya atau mengganti gitu lalu berwudu lagi. Kalau kita atur semuanya. Pakaiannya. Iya. Oh ya sudah sehari dulu karena kan kalau alat pria tuh dari pusat sampai lutut. Nah ini kan ada tutupan semua jadi ya. Oh iya jelas. Oke, kasih aplaus untuk ya, Adur, kemudian Syahid dan Farhan. Nah, yang Baik sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai temannya Syifa akan mendemonstrasikan cara memakai Syifa ya teman-teman. Ini sangat syar'i karena menutupi semuanya. Aurat perempuan kan dari ujung sini sampai ujung kaki. Jadi sudah sangat syar'i. Yang tidak syar'i itu kalau misalnya ini diangkat gitu udah syar'i. Kalau misalnya digulung sampai sini juga itu sangat tidak syar'i seperti itu. Syifa silakan. Syifa silakan. Kalau anaknya tuh Zalfa tuh Ayo bisa yuk. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fila, masuk muda. Jadi aku akan Demonstrasikan. syar'i menurut ajaran Islam. Jadi kalau muslimah itu udah syar'i karena menutup aurat dari tas sampai bawah itu udah tutup. Cuma rambutnya aja dari dari agak aja ini udah syar'i. kemudian kalau apa kita ya menurut ajaran Islam memang udah syar'i dari atas sampai bawah udah tutup semua. Iya. Oke. Nah, ini sudah syar'i. PR-nya adalah ketika tidak menggunakan baju sekolah. Kalau semuanya sudah tahu oh yang syar'i seperti apa, batasan aurat laki-laki seperti apa, aurat perempuan seperti apa, maka selain baju sekolah harus juga syar'i. Karena apa? Contoh misalnya jilbab itu tidak hanya baju seragam sekolah, tapi seragam wanita muslimah. Ya, berbusana syar'i tidak hanya seragam sekolah, tapi itu ada seragam wanita muslimah. Nah, kita kan nggak pernah terlepas dari kita itu muslimah atau bukan. Sama kita berislam, maka kita muslimah, maka harus menggunakan baju yang syar'i. Yang putra juga demikian. Oke, ya, ini berarti aurat itu adalah berasal dari kata aurat, yaitu aib. Sedangkan secara bahasa itu sesuatu yang harus ditutup dan memalukan untuk dilihat, bahkan berakibat dosa. Tapi kalau ada orang yang dia sudah terang-terangan nggak malu kalau auratnya terlihat, hati-hati ya, karena itu bisa menjadi kebiasaan. Dia merasa pede-pede aja, padahal itu harusnya ditutup. Jadi al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau dia nggak punya malu, jadinya seperti orang gila ya. Kembali di channel Tentang Islam. Nah, tentang cara berpakaian yang baik membuat telapak tangan dan wajah. Lalu, apa saja yang menjadi aurat laki-laki? Nah, kalau aurat laki-laki yaitu antara pusar hingga lutut. Yang kedua, pakaian tidak transparan. Pakaian yang terus pandang dan mewakili bentuk tubuh yang seharusnya ditutupi itu bukan pakaian Islami. Sebab secara tidak langsung berarti tidak menutup aurat. Ketiga, tidak ketat. Nah, pakaian yang dipakai itu harus longgar ya sobat baik. Karena misalnya lawan jenis melihat orang lain itu indah, itu ya harusnya berpersepsi indahnya menutup aurat. Tapi kalau merasa indah tapi melihat seorang yang tidak menutup aurat, perlu dipertanyakan ya. Jangan itu bukan melihat dengan mata tapi dengan nafsu, maka harus hati-hati. Yang ketiga adalah fungsi etika.
etika, ya. Kita mau bertemu dengan kepala sekolah, coba misalnya cuma pakai kolor, ya etikanya ya kurang, ya. Ketiga, keempat, fungsi kesehatan. Coba kalau nggak pakai baju, itu bisa saja kuman, bakteri itu bisa nempel di area sensitif. Maka fungsi pakaian adalah fungsi kesehatan. Oke, sekarang terakhir, Musyadah minta Anda untuk mengeluarkan HP-nya. Kita ada quiz. Ini quizzes ya, pakai quizzes. Nanti ketik kodenya 318681. Ada yang sudah bisa, nanti kalau bisa muncul. Ini untuk evaluasi belajar kita. Nanti juga penilaiannya selain kebenaran juga kecepatan. Oke, sip. Oh, ini harus nunggu orang semua jawab. Ayo kurang, udah semua? Belum. Kalau kita Sudah sampai semua? Kita lihat, Fitmoza, Sabrina, Syahid, dan semuanya. Oke, lanjut. Ada orang. Satu, dua. Sini. Ya, sini. Yang kedua siapa? Yang ketiga. Hari ini puisi tadi yang berisi tentang materi-materi tentang syariat atau berpakaian anjuran berpakaian Islam itu bagian dari refleksi. Berarti yang pertama, dalil menutup aurat itu tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ada juga di surat lain, tapi tadi di soal itu yang paling tepat itu ya, ada berbusana sesuai dengan syariat Islam. Semoga ini bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah. Atau mungkin kita juga bisa merefleksikan baju seragam sekolah itu harus sesuai dengan aturan, ya. Jadi selain mempelajari terkait dengan berpakaian syar'i secara sehari-hari, itu juga berefek dengan kepribadian kita, karena mau tidak mau dalam melakukan aktivitas itu juga tergantung dari pembawaan kita, termasuk dari kita berbusana, ya. Nah, oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, apa saja iman kepada malaikat? Malaikat itu bertugas apa saja? Kemudian hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Jadi seorang yang merasa dia iman kepada malaikat, maka dia akan merasa diawasi, ya. Karena bagian dari rukun iman adalah iman kepada malaikat, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang itu. Itu baik. Terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Gue senang banget, ya, rasa terhibur dan senang berdiskusi dengan anda, ya. Untuk itu kita tutup pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama.